Kehati-hatian dan ketelitian adalah hal penting yang kerap terabaikan saat seseorang akan berinvestasi. Terlebih ditambah iming-iming bunga besar yang menjadi umpan bagi tersangka dalam menjerat korban-korbannya agar langsung dapat berinvestasi. Awalnya bagaimana sih bisa kepikiran untuk membuka investasi seperti ini? Aku awalnya bikin story dana pinjam gitu. Terus salah satu member aku ini masih teman, namanya dia kayak ngajak partneran gitu. Kalau misalnya aku naruh modal ke kamu 1 juta itu untung berapa? Aku jelasin kalau partneran berarti per 1 juta itu keuntungan 400.000 dalam 1 minggu. Akhirnya dia nyoba-nyoba lah ke aku. Modal pertama itu 1 juta. Terus udah aku kasih keuntungan 400.000. Selama 2 minggu dia nambah lagi 1 juta lagi dan seterusnya. 400.000 itu kan berarti 40% gitu bagiannya gitu. Bisa terpikirkan nggak 40% menutupinya seperti apa sih? Karena itu kan bunganya sangat tinggi. Mengolah uangnya seperti apa gitu biar bisa mendapatkan keuntungan 400.000 ini untuk dikasih ke nasabah? Aku sistemnya dana pinjam, jadi modal dari member ini aku pinjemin ke nasabah aku dengan bunga yang tinggi juga. Jadi dalam pinjaman 1 juta itu bunganya itu 800.000. Jadi 50%, 50%, 400 untuk aku, 400 untuk member, keuntungan member. Dari 1 jutanya. Iya, Pak. Kemudian bisa tersendatnya seperti apa? Tersendatnya itu di pas lebaran karena banyak modal yang masuk ke aku, terus nasabah aku sedikit banget. Jadi akhirnya sedangkan si member ini harus menerima keuntungan per minggunya. Jadi modal yang ada di aku puter-puter lagi untuk menutupi keuntungan si member-member ini per minggu itu. Total nasabah yang tidak bisa dibayar atau tidak bisa dibagikan keuntungannya ada berapa? Total semuanya ada 26, tapi yang sama sekali belum menerima keuntungan ada 9 orang. Namun sayangnya kesadaran masyarakat akan ketidaklogisan tawaran bunga imbal hasil yang dijanjikan tersangka baru muncul setelah pembagian imbal hasil alami kebuntuan dan berakhir gagal bayar. Kerugian pun telah terjadi dan pihak kepolisian telah melakukan pengungkapan kasus yang menimpa emak-emak ini. Proses pengungkapan kasus investasi bodong ini seperti apa? Pengungkapan investasi bodong ini berawal dari laporan dari masyarakat, di mana ada sekelompok masyarakat atau ibu-ibu yang berinvestasi kepada tersangka M sejumlah uang, namun tidak sesuai harapan yang diharapkan oleh sekelompok ibu-ibu ini. Jadi karena tidak sesuai harapan, makanya mereka datang ke kantor polisi dengan membawa tersangka M ini. Kemudian Bang, pada saat proses pengungkapan ini gitu, laporan kerugian dari para tersangka ini seperti apa? Apa sudah seberapa luas sih mereka terjaring oleh si pelaku ini untuk mengumpulkan investasi bodong ini? Untuk jumlah korban seluruhnya itu berjumlah 26 orang. Dengan jumlah investasinya itu sekitar 900 juta kurang lebih. Namun untuk pelapor sendiri hanya 1 orang yang melapor ke kita, tapi yang lainnya kita jadikan saksi dengan jumlah kerugian 19 juta dari korban itu sendiri. Bang, untuk polanya seperti apa sih yang dilakukan si pelaku investasi bodong ini dalam merayu nasabahnya, kemudian uangnya itu dia cara memutarnya seperti apa? Cara pelaku ini untuk membujuk para nasabah yaitu pelaku membuat di medsos bahwasanya jika ada uang yang menganggur silahkan berinvestasi kepada dirinya dengan iming-iming yaitu bunga 50% per minggu, di mana pembagiannya 40% bagi para investor dan 10% bagi keuntungan bagi pelaku. Dan itu ada yang sudah diberikan, ada yang belum. Nah, pola kerjanya sebelumnya pengakuan dari pelaku bahwasanya dia memutarkan uang itu bagi orang yang akan meminjam kepada dirinya juga, di mana bunganya juga 50%. Namun kenyataannya yang disampaikan oleh pelaku, para investor lebih besar daripada para yang meminjamkan kepada dirinya. Begitu. Bang, untuk kasus-kasus penipuan investasi seperti ini sudah sering terjadikah atau ini
jarang sekali dan baru pertama muncul di wilayah Banten ini? Untuk kasus investasi bodong ini tersendiri, baru pertama kali modus seperti ini, apalagi yang menjanjikan bunga 50% per minggu. Fantastis. Nah, fantastis sekali dari dari pelaku menjanjikan kepada para korban itu sendiri. Namun, sebelum-sebelumnya ada juga kasus penipuan seperti arisan, namun untuk yang investasi bodong ini baru kali ini yang terjadi di wilayah Banten. Saran nih dari pihak kepolisian kepada masyarakat seperti apa? Karena investasi ini kan rayuannya lumayan bagus gitu, kemudian janji-janjinya sangat manis. Apa nih yang bisa dihimbau kepada masyarakat supaya lebih mewaspadai nih janji-janji manis dari para pelaku investasi bodong seperti ini? Kami dari pihak kepolisian mengharapkan dari masyarakat sendiri untuk berinvestasi kepada tempat yang jelas dan benar. Jadi dicek terlebih dahulu investasi itu berupa apa, jangan tergiur hanya dengan bunga yang besar. Dan mungkin juga dengan 50% per minggu juga itu hal yang fantastis dan mungkin tidak pernah terjadi sebelumnya. Jadi untuk masyarakat agar lebih berhati-hati, mengecek lagi kebenaran pekerjaannya bagaimana, jangan hanya tergiur dengan bunga persentase bunganya saja. Pemirsa, demikian Polisi Menjawab edisi kali ini. Polisi Menjawab hadir untuk menuntaskan rasa keingintahuan publik akan berbagai informasi, mengungkap kebenaran dan akurasi sebuah informasi. Mari pemirsa kita berhati-hati dalam berinvestasi dan jangan mudah tergiur oleh iming-iming bunga tinggi. Saya Faris Hasni, pamit undur diri. Salam presisi.